Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah kami diskusikan beberapa minggu yang lalu. Dengan tujuannya dibuat video ini, kami ingin memenuhi tugas mata kuliah Sistem Cerdas yang diampu oleh Ibu Insinyur Tiara Eka Putri STMKOM, di mana tugasnya yaitu penerapan algoritma BFS, Breadth First Search, dalam rekomendasi wisata terdekat. Di kelompok 2 ini kami memiliki 3 anggota. Yang pertama ada Julia Dwi Aziza dengan NPM G1F022009. Yang kedua ada Surya Ningsi dengan NPM G1F022049. Dan yang terakhir ada Syama Mulkianisa, saya sendiri selaku moderator dengan NPM G1F02200055. Di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang mengenai diskusi kami. Jadi proyek ini dibuat tujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem rekomendasi pariwisata berbasis kecerdasan buatan menggunakan algoritma BFS. Algoritma ini dipilih karena kemampuannya dalam menelusuri data secara sistematis, berdasarkan tingkat kedalaman sehingga dapat memastikan hasil pencarian yang akurat dan relevan. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai Breadth First Search atau BFS ini. BFS ini merupakan algoritma pencarian pada graf atau pohon yang mengeksplorasi semua node pada satu tingkat sebelum beralih ke tingkat selanjutnya. BFS ini menggunakan struktur data antrian untuk menyimpan dan mengakses node secara berurutan. Algoritma ini diawali dari node awal, lalu mengunjungi semua tetangganya sebelum melanjutkan ke tingkat selanjutnya. BFS ini sangat efektif untuk menemukan jalur terpendek dalam graf tak berbobot. Akan tetapi, dapat menghabiskan terlalu banyak memori karena menyimpan banyak node dalam antrian tersebut. Mungkin untuk slide selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Julia Dwi Aziza. Kepada Julia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pemilihan algoritma yang dipilih oleh kelompok kami. Nah, di dalam tugas ini kami memilih algoritma BFS, yang mana BFS ini menelusuri semua node dalam graf berdasarkan tingkat kedalamannya. BFS ini menjelajahi setiap tingkat sebelum berpindah ke tingkat berikutnya, sehingga cocok untuk sistem rekomendasi berbasis kategori. Kemudian, efektif dalam mencari semua tempat wisata dalam satu kategori sebelum berpindah ke kategori lainnya, di mana dalam sistem rekomendasi wisata ini, BFS memastikan bahwa semua tempat wisata dalam satu kategori dipertimbangkan sebelum berpindah ke kategori berikutnya. Kemudian, cocok untuk sistem rekomendasi yang membutuhkan pengambilan data secara berlapis, di mana BFS ini dapat digunakan untuk mencari rekomendasi berdasarkan jarak atau kategori wisata tanpa melewatkan opsi yang relevan. Kemudian, bandingkan algoritma yang Anda pilih dengan algoritma pencarian lainnya. Nah, di mana BFS ini lebih efisien dalam menemukan solusi di level dangkal terlebih dahulu. Karena BFS ini lebih optimal dalam pencarian berbasis level, menjelajahi semua opsi sebelum lanjut ke yang lebih dalam. Kemudian ada DFS. DFS ini lebih cocok untuk eksplorasi lebih dalam, tetapi kurang optimal untuk rekomendasi berbasis kategori, karena tidak optimal dalam sistem rekomendasi berbasis kategori, karena bisa melewatkan beberapa opsi yang lebih relevan. Kemudian ada algoritma A yang lebih kompleks dan memerlukan data tambahan seperti fungsi biaya. Algoritma A ini bergantung pada kualitas heuristik yang digunakan. Kemudian ada implementasi dalam sistem cerdas. Bagaimana algoritma ini dapat diimplementasikan dalam sistem rekomendasi wisata berbasis kecerdasan
buatan. BFS ini digunakan untuk dapat diimplementasikan dengan cara menelusuri semua data wisata yang dikelompokkan berdasarkan tingkat relevansi, yang dapat menjelajahi data tempat wisata yang dikategorikan berdasarkan lokasi dan jenis wisata. Setiap node dalam graf mewakili tempat wisata dan BFS akan menelusuri semua node pada satu level sebelum berpindah ke level berikutnya. Kemudian ada implementasi dalam sistem cerdas. Tahapan implementasi dari proses pengumpulan data, pencarian hingga penyajian hasil kepada pengguna. Di sini, dalam algoritma ini, tahapan implementasinya dimulai dari pengumpulan data, di mana data tempat wisata dikategorikan berdasarkan lokasi dan jenis wisatanya, seperti wisata alam, budaya, kuliner, dan lain sebagainya. Kemudian, data tersebut akan disusun dalam struktur graf. Kemudian ada proses pencarian. BFS akan menjelajahi data wisata dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Sistem akan mengurutkan hasil berdasarkan relevansi seperti kedekatan lokasi atau kategori pilihan pengguna. Kemudian ada penyajian hasil, di mana hasil pencarian ditampilkan dalam bentuk daftar rekomendasi atau peta interaktif. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Julia atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suleningsi. Pada Suleningsi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja pada algoritma. Di sini evaluasi keefektifan algoritma pencarian dalam sistem ini ada dengan mengukur waktu. Mengukur waktu efisien pencarian ini merupakan petunjuk beberapa cepat algoritma BFS dapat menemukan hasil yang relevan. Kemudian di sini juga terdapat akurasi rekomendasi, di mana akurasi diukur dengan membandingkan hasil pencarian yang diberikan BFS dengan preferensi pengguna atau hasil idealnya. Kemudian dapat penggunaan memorial. Di sini BFS secara inherent menggunakan memori untuk menyimpan node yang proses dan node yang aksi. Next. Kemudian di sini terdapat matriks yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja. Di sini yaitu tadi seperti sebelumnya itu waktu eksekusi pencarian, di mana matriks ini mengukur durasi waktu yang diperlukan algoritma untuk menelusuri data dan menghasilkan hasil pencarian. Semakin cepat algoritma mengeksekusi, semakin efisien kinerjanya. Kemudian akurasi hasil rekomendasi. Di sini mengukur sejauh mana hasil rekomendasi yang diberikan sesuai dengan preferensi atau kebutuhan pengguna. Akurasi dapat diuji melalui evaluasi hasil atau survei pengguna. Kemudian terdapat efisien memori dalam pengelolaan data. Di sini matriks ini mengevaluasi jumlah memori yang digunakan oleh algoritma selama proses pencarian, khususnya pada database yang besar. Semakin hemat penggunaan memori, semakin optimal kinerja algoritma tersebut. Next. Nah, di sini terdapat simulasi penyelesaiannya atau skenario penggunaan algoritma pencarian dalam sistem rekomendasi wisata. Di sini terlihat dalam gambar simulasi BFS-nya, di mana rekomendasi destinasi wisata. Di sini kita bisa memasukkan lokasi pengguna yang saat ia berada. Kemudian BFS akan memproses destinasi. Di sini kita bisa memilih
destinasi kuliner atau A, destinasi kuliner B, kemudian ada destinasi alam, kita sebut dengan C, kemudian destinasi alam D. Di sini BFS akan memproses dan menghasilkan output rekomendasi destinasi wisata tersebut. Next. Di sini sistem juga terdapat simulasi penyelesaian kasusnya, yaitu sistem memberikan rekomendasi berdasarkan masukan pengguna. Di sini pengguna memasukkan preferensi seperti yang tadi, pengguna masukkan preferensi seperti kategori wisata A, B, atau C, dan D, atau lokasi tertentu. Masukan ini menjadi kriteria awal untuk pencarian dalam BFS tersebut. Kemudian, sistem akan mengeksekusi BFS berdasarkan data yang tersedia. Di sini, sistem akan menjalankan algoritma BFS untuk menelusuri data wisata yang telah diorganisir dalam struktur GRIF tersebut. BFS akan memulai pencarian dari node yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud pengguna, menelusuri data secara bertahap berdasarkan tingkat kedekatan atau relasi yang dibutuhkan pengguna. Kemudian, belum kembali tadi. Di sini akan menandakan hasil berupa rekomendasi sesuai prioritas disampaikan kepada pengguna. Di sini kita sistem BFS akan menghasilkan pencarian disajikan dalam bentuk daftar rekomendasi atau peta interaktif yang memudahkan pengguna untuk memilih tempat wisata yang sesuai dengan preferensi mereka. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Suraningsi atas penjelasan yang diberikan. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat disampaikan oleh kedua rekan saya. Di sini merupakan sebuah dokumentasi pada saat kami melakukan diskusi. Kami melakukan diskusi itu ada dua. Yang pertama, kami melakukan diskusi secara offline di mana kami berkelompok. Terus yang kedua, kami melakukan secara online itu lewat Zoom. Terus pada hasil diskusi ini kami mengutip kesimpulan itu BFS ini efektif untuk sistem rekomendasi wisata karena mampu menelusuri destinasi secara sistematis berdasarkan kedekatan. Sistem dapat memberikan rekomendasi yang relevan sesuai preferensi pengguna, baik untuk wisata kuliner maupun alam, dengan hasil yang terstruktur dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman sebagai penutup. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat berguna dan menjadi inspirasi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.